Alhamdulillahilladzi bima'unatihi nastamid wa ala khawlihi wa quwwatihi na'tamid yansuru man lidinihi nasar wa yahdul man lidinihi khadal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la nastajiru illa ilaih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh misbahul hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alladzina qad nalu a'la darajat wa fasihal jannat. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'lamu anna amwalakum wa awladakum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan kali ini selain kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, sekaligus apa yang menjadi kebutuhan kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita semua akan senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kehidupan kita saat ini sampai kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya diri khatib pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita saat ini. Sadar kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu muncul dalam kehidupan kita, insyaallah kita akan bahagia, kita akan selamat dari kehidupan kita saat ini sampai kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa, insyaallah esok hari kita sudah kedatangan tamu agung, yakni bulan Ramadan. Puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita selaku orang yang beriman kepada Allah dengan tujuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa artinya sadar kalau kehadiran kita itu Allah, kita akan kembali juga itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin,
Kalau itu kita sadari dalam kehidupan kita saat ini, maka ada sesuatu yang harus kita upayakan supaya apa? Nilai-nilai ketakwaan tadi tetap ada dari kita dilahirkan oleh Allah sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Ijtihaduka fima dhumina laka, kesungguhan kita atas apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam kehidupan kita Allah sudah jamin. Masalah rizki Allah sudah jamin. Rizki anak kita Allah jamin. Rizki cucu kita, keturunan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita, terkadang kita sendiri mencari rizki sampai mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, kemudian disuruh berdakwah atas kaumnya dan atas Raja Fir'aun, Nabi Musa gelisah memikirkan tentang apa yang harus dia persiapkan untuk keluarganya, karena diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memahami kegelisahan Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Musa, "Hai Musa, pukullah batu itu." Ketika Nabi Musa memukul batu, maka batu itu terbelah, dan ternyata di dalam batu itu ada batu yang kedua. Ya Allah, ketika batu ini aku pukul ada batu. Allah memerintahkan, pukul kembali Musa. Pada pukulan yang kedua terbelah batu itu. Ketika terbelah ada batu yang ketiga. Nabi Musa mengadukan kembali kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ada batu?" Pukul kembali Musa. Pada kali yang pukulan yang ketiga, ketika Nabi Musa memukulkan, pecah batu itu, dan di dalam batu itu ada ulat yang di dalam mulutnya terdapat makanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, Allah mendengarkan, Allah kasih kemampuan Nabi Musa untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh binatang kecil yang ada dalam batu lapis ketiga tadi. Binatang itu mengatakan, "Subhana man yarani," Maha suci Allah yang melihat aku. "Wa yasma'u kalami," yang mendengarkan permohonanku. "Wa yu'rafu makani," yang mengetahui tempat tinggalku. "Wa yadhkuruni wa la yansani," yang selalu ingat aku dan tidak melupakan aku. Menangis Nabi Musa. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sekaligus Allah penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Maqsudul Asna. Imam Ghazali menjelaskan, Allah itu Ar-Razzaq, huwallazi khalaqal arzaqa wal murtaziqah wa awsalaha ilaihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rizki, yang menciptakan makhluknya yang akan menerima rizki. Wa awsalaha ilaihim, dan Allah pula yang menyampaikan, dan Allah pula yang menghantarkan rezeki itu sampai kepada kita. Hadirin, kalau itu sudah dijamin oleh Allah,
kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja siang malam mengabaikan kewajiban kita kepada Allah, maka dijelaskan pada berikutnya, wa taqsiruka fima tuliba minka, kelalaianmu atas apa yang Allah tuntut pada dirimu. Dalilun ala intimasil basirah, ini sebagai bukti kalau basirah, kalau mata hati kita sudah mati dalam kehidupan kita saat ini. Maka hadirin, mari kita jaga anugerah yang Allah berikan, mata hati atau basirah yang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana caranya supaya basirah kita hidup? Yakni dengan konsep takwa, sadar betul kalau Allah adalah segala-galanya. Kita hadir adalah Allah, kita kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, sesibuk apapun kehidupan kita, jangan pernah lupa kalau rizki sudah Allah jamin. Sampainya rizki juga Allah sudah jamin. Cara memperoleh rizki juga Allah sudah tentukan. Maka hadirin, carilah rizki sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk mencari rizki, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tunaikan, maka itu sebagai tanda kalau basirah kita, kalau mata hati kita mati atau punya masalah dalam kehidupan kita saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk menjaga bagaimana supaya basirah kita tetap hidup, perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah datang kepada Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu satu bukti kalau basirah, kalau mata hati kita tetap hidup, tergantung, pasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sadar bertemu dengan Ramadan adalah harga yang sangat mahal. Banyak saudara kita yang semalam berdoa, yang kemarin berdoa tidak sampai pada Ramadan. Tapi hadirin, kalau esok hari kita masih dipertemukan dengan Ramadan, maka sambutlah, jamulah, isilah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk, sebagai bukti kalau basirah kita sadar ini adalah nilai yang sangat berharga bagi setiap seorang mukmin yang ketemu dengan Ramadan. Semoga khutbah singkat ini dapat kita amalkan, dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat, patuh kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Kehidupan ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka basirah itu harus kita jaga, yakni tunduk patuh kepada Allah dalam konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah membantu kita mempertemukan dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مرادنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم زوجتي وأهل بيتي وأولادي وتلاميذي وتلميذتي وأخواني، واجعلنا وإياهم من أهل العلم والرضا والقناعة والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.